Shalom, salam jumpa Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih. Bersama saya Robin dari PDKK Mangga Besar dalam program BPK with Love. Saya ingin mengajak kita semua merenungkan sebuah renungan yang saya beri judul New Normal. Kita tentu sering mendengar belakangan hari ini istilah New Normal. Di tengah pandemi Corona, kita semua diajak untuk kembali mulai beraktivitas secara normal, tetapi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kebiasaan-kebiasaan ini dibentuk dalam masa PSBB kita, seperti menjaga jarak, mencuci tangan, ataupun juga menjaga kesehatan diri masing-masing. Kiranya ada sebuah perubahan dalam pola hidup kita sehari-hari yang setidak-tidaknya nanti dapat membuat kita mencegah meluasnya pandemi Corona di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. New normal ini sebenarnya dalam kekristenan kita sudah mengenalnya sejak lama. Kita mengenalnya dalam istilah habitus baru. Setiap pengikut Kristus, setiap murid Kristus harus dapat memiliki sebuah habitus baru. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin kita mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk perjumpaan kami kali ini. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengar boleh menguatkan kami, terlebih di tengah pandemi Corona ini. Kiranya kami juga dapat menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan sesuatu habitus yang baru. Berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Renungan firman ini saya ambil dari Injil Tuhan Yesus karangan Santo Yohanes bab 16 ayat 20 sampai dengan 23a. Kita baca bersama-sama bacaan Injilnya. Yohanes bab 16 ayat 20 sampai dengan 23a. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadaku. Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan para murid-muridnya, maka para murid diharapkan dapat menjalani sebuah kehidupan yang tanpa didampingi oleh Sang Guru, dengan sebuah habitus baru, dengan sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baru, dengan sebuah pemikiran-pemikiran yang baru yang telah ditanamkan, diajarkan saat Sang Guru bersama-sama dengan para murid. Selama ketiadaan Sang Guru ini, kita sering menyebutnya sebagai sebuah persiapan penantian akan datangnya Roh Penolong, Roh Kebenaran, dan Roh Kudus. Proses perubahan ini tidaklah mudah. Para murid pada saat itu tentu mengalami semacam kehilangan, berduka cita, ataupun juga rasa khawatir karena Sang Guru tidak ada bersama mereka. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki bahwa para murid tetap menaruh harapannya untuk sesuatu kehidupan yang baru, sesuatu kehidupan yang penuh sukacita. Dikatakan dalam perumpamaan ibarat seorang perempuan yang akan melahirkan, sebuah proses yang sangat berat dan menderita bagi sang ibu ketika akan melahirkan. Tetapi setelah semuanya dapat dilewati, maka ada perasaan kegembiraan, ada perasaan sukacita, ada datangnya sebuah kehidupan yang baru, yaitu melahirkan seorang anak manusia ke dunia. Proses dari hidup lama menuju sebuah habitus yang baru kadangkala juga terasa begitu berat, dan juga seringkali membuat kita merasakan menderita. Di satu sisi, setelah proses itu selesai, maka kita akan melahirkan sebuah kehidupan yang baru, sebuah kebiasaan baru yang menghidupkan kita. Ketika kehidupan baru terbentuk, maka di sana
kita dapat merasakan sukacita dan juga kegembiraan, karena dalam kehidupan baru tersebut kita dapat melihat Tuhan Yesus kembali, kita dapat melihat, merasakan kegembiraan, kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, saat sekarang, saat pandemi corona ini, mungkin kita kadang merasakan kekhawatiran, kegelisahan, ataupun juga kadangkala kita merasa menderita. Tetapi jangan biarkan kita tenggelam dalam rasa-rasa kekhawatiran dan kecemasan tersebut. Kita mau menaruh harapan kepada Tuhan Yesus untuk sebuah kehidupan yang baru yang penuh dengan sukacita. Kita dapat melihat masa sekarang sebagai masa persiapan, sebagai masa pembentukan diri kita untuk menemukan sebuah habitus yang baru. Pembentukan habitus baru ini tentunya akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin di saat-saat sebelumnya kita terlalu disibukkan dengan dunia luar, maka saat-saat sekarang kita dapat mulai lebih sering mendengarkan firman Tuhan, baik secara pribadi ataupun secara streaming, atau juga kita bisa saat sekarang ini merasakan kebersamaan di dalam keluarga, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, ataupun kita mulai lebih lagi mempedulikan orang-orang di sekitar kita, berbagi, memberikan perhatian ataupun memberikan materi kepada mereka yang sedang membutuhkannya. Mungkin saat pertama kali kita akan terasa berat, tetapi setelah berproses kita akan melahirkan sebuah kehidupan yang baru, sebuah habitus yang baru yang berkenan kepada Tuhan. Di sanalah Tuhan hadir dan kita dapat mengalami sukacita bersama Tuhan Yesus. Semoga kita semua dapat memahami gerakan new normal, baik secara jasmani kita dapat menaati himbauan-himbauan pemerintah untuk menjaga jarak, mencuci tangan ataupun menjaga kesehatan diri kita masing-masing, mencegah penyebaran virus corona, ataupun secara iman kita dapat menemukan habitus baru yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita akhiri renungan firman ini dengan berdoa bersama dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami di saat pandemi corona ini. Mungkin saat ini kami sedang merasakan kegelisahan, kekhawatiran ataupun ketakutan, atau mungkin kadangkala kami merasa menderita dengan apa yang terjadi saat sekarang. Kiranya Engkau menguatkan kami pribadi lepas pribadi, firman-Mu boleh bertumbuh agar kami dapat menemukan habitus baru di dalam masa-masa seperti sekarang ini, supaya kami juga dapat menemukan sukacita di dalam Engkau. Berkati kami semua, terlebih di saat pandemi corona ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu dan teman-teman yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.